Kan ada orang badannya sehat, gemuk, timbangan beratnya tinggi, tapi jiwanya kosong, jiwanya kering dan gersang. Oleh karena itu, berbanyaklah ibadah pada malam-malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, para alim, para ulama, wabil khusus bapak-bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Air Panas yang kami muliakan, dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Komisaris Bapak Direktur Majelis Pura Nasional Kabupaten Batanghari yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak pembina, Bapak-bapak jamaah dari beberapa ataupun dari berbagai masjid serta ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi hari ini tanggal 7 Zulhijjah 1447 Hijriah kita masih bisa bermuajah, bahkan bermusyawarah, bisa-bisa bermu'anaqah pada kesempatan ini. Musyawarah itu maksudnya berjabat tangan. Kita dapat bermuajah, bertemu muka, dapat bermusyawarah, jabat tangan, dapat bermu'anaqah, cium-ciuman apa. Nah, itu. Kadang-kadang sering ada istilah, tapi kita mengucapkannya, tapi tidak tahu arti kalimatnya. Sering modul-modul saya jelaskan. Musyawarah itu berjabat tangan. Mu'anaqah itu berpelukan. Itu bahasa sana cibika cibiki itu ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dalam bahasa Arab mu'anaqah. Mu'anaqah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua anak dan keluarga kita mendapat semangat dari beliau dan dia di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ilmu itu ada yang disebut dengan ilmu hal, ada yang disebut dengan ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu
yang dipelajari sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktunya. Itu namanya ilmu hal. Kita mau berangkat haji, pada saat itu ada ilmu hal yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu dan haji. Kalau kita masih kecil, belum ada niat naik haji, belum wajib menuntut ilmu haji. Belum wajib menuntut ilmu haji karena belum ada niat. Seperti anak-anak kita yang masih SMP umpamanya, belum wajib kita pelajari ilmu haji karena dia belum berangkat. Pada saat ini tanggal 7 Zulhijjah, ya, pada tanggal atau hari yang ke-7 bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya bukan pondok pesantren, itu namanya bukan pondok pesantren, dia cuma nomor nama. Zulhijjah itu selain daripada nama bulan, ada pengertian Zulhijjah. Zulhijjah itu atau hujjah itu orang-orang yang memiliki argumentasi dan dalil, tidak berbuat sesuatu kecuali dia tahu dalilnya. Dia tidak akan berkata tentang sesuatu kecuali dia punya argumentasi. Dan sembarangan dia mengucapkan sesuatu itu pasti ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, dia tidak mau mengucapkan apa yang menyangkut tentang hukum. Itu Zulhijjah. Tentunya ada pengertian lain. Ya, kalau kita lihat seperti sekarang ini, bapak-bapak ini udah nyiapin, udah banyak yang menyiapkan. Nanti tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah banyak nanti mayat-mayat yang berkaitan. Mulai dari sapi, kambing, sapi, kerbau ya, kerbau. Saya sudah mendata berapa ratus ekor sebatang hari, berapa kerbau yang mau apa? Yang mau disembelih, berapa sapi, data sementara. Karena sudah kita kumpul semua data dari kami Singapura dan Batam setiap desa sudah melapor. Berapa ekor kambing per desa, setiap desa, berapa sapi. Tapi ada beberapa desa yang masih ditunggu sesuai laporan darinya belum jelas. Artinya belum dapat informasi. Belum dapat informasi apakah ada korban di desa itu atau tidak. Ada beberapa desa, tapi ada desa-desa yang luar biasa. Desa dia tapi sampai 15 ekor kerbau, luar biasa di daerah pinggir abad Sulawesi sana. Oleh karena saat ini sudah tanggal 7, kita sedikit pagi ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hari besok. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal idain muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma, kalau bulan yang lalu man qoma Ramadan, ya kan? Pagi ini bukan man qoma Ramadan, man qoma idaini lailatain
ini. Siapa yang beribadah, siapa yang berzikir, siapa yang menegakkan, siapa yang memperbanyak ibadahnya, Lailatul Idaini, 2 malam Id, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, muhtasiban, penuh perhitungan karena Allah, penuh perhitungan karena Allah. Artinya dia beribadah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka dia lam yamut, tidak akan mati. Apanya yang tidak akan mati? Qalbuhu, hatinya, yauma tamutul qulub, pada hari matinya hati semua manusia. Dan artinya ingin kita, jiwa kita subur, ingin hati yang senang, ingin hati yang tenang, maka perbanyaklah ibadah pada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kan ada orang badannya sehat, gemuk, timbangan beratnya tinggi, tapi jiwanya kosong, jiwanya kering dan gersang. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah pada malam-malam itu. Kita sudah dapat informasi, kita lebaran tanggal 27 pada itu ya, 27 dari undur. Enggak. Dan sekarang kan kadang-kadang ada apa pun dibuat-buat. Ya, kalau bisa diundur, kenapa ini tanggung ini kadang-kadang. Kalau sekarang kan ngerti, agama pun mau dibuat-buat. Kalau budaya oke, berubah-ubah. Tapi kalau apa jangan dibuat-buat. Ada ragu, ya ragu. Jadi berarti Selasa malam Rabu nanti perbanyak lagi ibadah pada malam itu, supaya hati hidup, ya, supaya hati kita hidup, supaya hati kita tenang, supaya jiwa kita bahagia. Perbanyak ibadah pada malam itu. Man ahyal layali al-aqsa wajabat lahul jannah. Ini satu pun kita di jamaah ini tidak ada yang tidak menginginkan ini. Ya. Man ahyal layali al-aqsa, siapa yang menghidupkan, siapa yang beribadah, siapa yang berzikir, memperbanyak amal soleh di malam yang 5, ya, di malam yang 5, bukan malam yang 10. Kalau malam yang 10 itu wal fajri wa layalin ashr, dari fajar dan malam-malam yang 10 itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan dari malam-malam yang 10, sumpah Allah dalam Al-Quran yang ini dari Nabi, kata Nabi, man ayat layali al-aqsa wajabat lahul jannah. Siapa orang yang memperbanyak ibadah, memperbanyak amal solehnya, memperbanyak zikirnya pada 5 malam ini, wajabat lahul jannah, pastilah dia masuk surga. Yang mana itu? Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, pada malam Tarwiyah, pada malam Tarwiyah. Tanggal berapa itu? Tanggal 7 malam tanggal 8 nanti malam. Makanya ini ilmu hal sesuai dengan keadaan tanggal. Makanya ini kita buat itu saya bawa kita berbagai semua ada dari dalam beberapa kitab. Lailatul Tarwiyah
malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu bapak dan ibu, yaitu tanggal 7 malam, berarti hari malam. Siapa yang menghidupkan malam nanti, maksud begitu itu memperbanyak ibadah, beramal soleh. Contoh zikir, baca Quran, mudah-mudahan sedekah anak yatim, ada pada tetangga kita, atau amal ibadah yang lain pada malam ini. Bagi yang ingin puasa besok pagi, nawaitu sunnat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu sunnat tarwiyah, nawaitu sunnat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sunnat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa sunat tarwiyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dapat bahasa Arab, bahasa Indo, bahasa mana lagi? Silakan. Ya. Kalaupun itu tidak diucapkan, cukup dalam hati. Aku berpuasa besok, puasa tarwiyah sunat karena Allah Ta'ala. Ya. Besok pagi, besok hari itu hari tarwiyah. Apa arti tarwiyah itu? Secara harfiah, makna harfiah merenung. Apa lagi bahasanya? Ya merenung lah. Bukan dari mikirkan kredit. Siapa yang merenung hari itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah turun ayat menyuruh beliau untuk menyembelih anaknya, beliau merenung pada tanggal 8 Zulhijjah. Makanya disebut dengan hari tarwiyah, hari merenung. Kita sunat puasa pada hari itu. Kenapa beliau merenung? Karena berpuluh tahun beliau menunggu kehadiran anak. Terlalu lama beliau menunggu lahirnya seorang anak. Tiba-tiba setelah dapat dikasih Allah, disuruh pulang untuk menyembelihnya. Satu-satunya anak cuma pulang. Bini ibu anak sekolah. Ada orang sekolah itu Nabi Ibrahim dua bini anak cuma satu. Sehingga ada Sarah yang kedua kan, Sarah Hajar, Sarah di Palestina ditinggalkan, dipindahkan. Sini Hajar di Mekah, anak dapat satu Ibrahim. Baru sekian lama, baru dapat dari istri tua, yaitu Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Makanya kami bapak dan ibu membaca salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan salawat dan salam kepada keluarga Ibrahim. Yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim itu ialah Ismail dan Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Walayat Arafah dan malam Arafah. Malam Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9. Berarti besok dan hari Selasa. Mulai besok dan hari Selasa. Terus walayat Nahri, malam nahar. Malam nahar itu kapan? Malam besok berkurban. Berarti malam bermalam, besok berkurban. Karena hari raya Idul Adha itu disebut juga dengan hari nahar. Nahar itu hanya gitu ya, sesuai dengan firman Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Bukan wanhar. Kalau wanhar sungai Artino itu. Nahrun. Ini nahrun hanya hari kecil. Nahrun. Hari nahar. Walailatan hari dan malam hari berkurban. Walailatul fitri dan malam Idul Fitri. Walailatul nisfi min Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Walailatul nisfi min Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Wajabat lahul jannah, tadi pastilah orangnya masuk atau mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita umat Islam ini sebenarnya banyak betul pintu-pintu atau jalan yang diberikan Allah bagi kita untuk mendapatkan surganya. Tinggal kita memilih, ya, tinggal kita memilih yang mana yang mau kita lakukan. Di sini tadi sudah jelas. Yang pertama, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian malam hari Tarwiyah, malam hari Tarwiyah, malam Arafah, malam Arafah. Besok wukuf di Arafah malamnya itu. Nanti wukuf di Arafah hari Selasa berarti ya. Hari Selasa nanti wukuf di Arafah. Dan malam hari rayanya begitu juga malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi kelima malam ini kita berbanyak ibadah, kita syukur-syukur kita bisa berpuasa di malam hari, di siang harinya, supaya kita mendapatkan fadilah dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya ingatkan bagi bapak dan ibu, bagi yang bapak dan ibu yang ingin puasa besok, boleh menggunakan lafaz niat nawaitu shauman tarawiyata sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa tarawiyah sunat karena Allah ta'ala. Itu tanggal besok, tanggal 8. Puasa tanggal 9-nya nanti nawaitu shauman arafata sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Arafah sunat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun biasa, ya, karena cuma sekali setahun, saya ingatkan tanggal 10 Zulhijjah nanti pada hari raya kita disunnahkan mulai dari terbit fajar jangan minum kopi dulu, ya, jangan sarapan dulu pada hari raya itu. Jangan minum kopi, artinya jangan dulu membuat sesuatu yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Sampai selesai sholat Idul Adha. Habis sholat berbuka. Kalau di masjid tersedia air, minumlah atau sholat itu. Kalau tidak, baliklah ke rumah sarapan. Sarapan. Ada yang mengatakan berbuka, katanya, saya mengatakan berbuka itu bagi saya itu adalah bagi orang yang puasa. Dan saya sampai pagi ini belum dapat istilah dan dapat dalil bahwa pagi itu namanya puasa. Tapi imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi perintah puasanya saya belum punya dalil. Tapi disunnahkan jangan dulu kita mengerjakan sesuatu, makan atau minum dan lain-lain yang membatalkan puasa mulai dari fajar tanggal 10 Zulhijjah sampai selesai sholat Id. Habis sholat Id, ya silakan sarapan. Kebalikan daripada Idul Fitri, kebalikan daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri
sebelum pergi ke masjid sholat ini berbuka dulu. Ya setidaknya sedikit lontong. Ya setidaknya. Ya kalau lontong mengenai makta apa? Pokoknya sarapan pagi dulu. Bagi yang suka apa? Yang manis ya silakan. Sesudah sarapan baru berangkat sholat ke masjid Idul Fitri. Tapi Idul Adha sebaliknya, jangan dulu sarapan berangkatlah sholat, balik dari sholat baru sarapan. Ini yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun bil amal yawm an-nahr ahabba ila Allah min ikhraj al-dam wa innahu lataka yawm al-qiyamati bi farsihi bi quruniha wa asaliha wa adatiha wa inna al-dama la yaqaw min Allah bi makanin qabla an yaqa min al-ardi fa fi biha nafsa. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ibadah manusia ma'amila adamiyun, tidak ada amal manusia yang lebih baik, lebih afdal min amal yaumas nahri, dari amal atau dibanding dengan hari yauman nahri, hari kurban, hari raya kurban. Ahabba ila Allahi, yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Min iraqid dari mengalirkan atau menumpahkan darah hewan. Ini perintah untuk berkurban. Ini hadis Nabi, salah satu dari hadis Nabi yang menyuruh kita untuk berkurban. Karena katanya bahwasanya pada hari kiamat, mulai dari kukunya sampai bulunya, kulit-kulitnya, darahnya, semuanya akan dimasukkan ke timbangan dosa kita dan timbangan pahala. Dimasukkan ke timbangan itu, ditambahkan pamannya kanan pahala, dosa kiri. Nanti di hari yang kemudian, pada hari bertimbang, maka datangkanlah semuanya itu. Pamannya Pak Ketua tiap tahun berkurban 1 ekor sapi, datang nanti timbangannya untuk menambah timbangan pahala itu. Sekarang sapi itulah nanti datang ke timbangan itu. Kalau 2 tahun bagi 2 sapi. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi ada beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah dan memberikan jodoh kepada kita sehingga kita bisa banyak ibadah kita, terutama nanti malam, ya kan, menghidupkan malam tarbiyah, lalu paginya kita puasa, kemudian hari Arafah paginya kita puasa lagi sampai Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang pentingnya. Mudah-mudahan jamaah haji kita, baik itu jamaah haji kita dari Batam Haji, umumnya jamaah haji kita dari seluruh Indonesia ini, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan dan kesuksesan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan mudah-mudahan diberikan Allah haji yang mabrur atau haji yang mabrur. Mudah-mudahan kembali lagi kita naik ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah 1 orang jemaah kemarin hilang 1 minggu, ternyata ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dari Roter Jakarta, ya. Roter Jakarta hilang. Dia dari hotel pilihan, istrinya tinggal umur 72 tahun.
Jumat kemarin baru ditentukan, tapi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau menjadi syuhada. Panitia sudah terjadi, panitia haji sudah terjadi, akan memandal hajiannya. Kan belum haji kan? Kedua akan dipadahkan hajinya. Nanti orang lain nanti yang menanti upah diberikan upah untuk melaksanakan pada hajinya nanti. Mudah-mudahan hajinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengajian kita. Namun sesuai dengan kebiasaan kita, sebelum kita sholat ini kita 75 menit. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama,